من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبل السلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الأمين حبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Segenap pengurus Majelis Al-Quran yang saya hormati, wabil khusus Ibu Ketua, Ibu Hajjah Nursiah yang telah menyampaikan sambutannya, Qari dan Qari'ah yang saya hormati, yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tajwid dan nagom yang bagus. Semoga bisa mempertahankan kemampuannya dan mampu meningkatkannya. Bapak Ibu, para sahabat dan pecinta Al-Quran yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan wa syukran lillah. Puja-puji dan rasa syukur tentunya senantiasa kita sampaikan kepada Allah Rabbil Izzati wal Jalal. Seraya berharap kepada Allah agar Allah kuatkan iman Islam kita. Seraya berharap kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya. Seraya berharap kepada Allah agar Allah luaskan rezeki kita. Seraya berharap kepada Allah agar Allah mudahkan segala urusan kita. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan, umur yang Allah berikan kepada kita, dengan bimbingannya kita mampu menjadi mukmin yang lebih baik lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam Bapak Ibu, marilah kita persembahkan kepada makhluk yang terbaik yang pernah Allah ciptakan, kepada Rasul terhebat yang pernah Allah utus, kepada manusia yang teragung akhlak dan budi pekertinya, yakni baginda Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya sampaikan ini landasannya adalah Al-Quran. Surah Al-Qalam, Allah langsung yang memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada baginda Rasul dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Rasul berada dalam keagungan akhlak. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini pengajian kita kaitkan temanya dengan tahun baru Islam 1444 Hijriah, yang alhamdulillah dengan izin dan inayah Allah kita telah berada di dalamnya. Berarti 1443 Hijriah, beberapa hari yang lalu telah meninggalkan kita. Kita mohon kepada Allah agar kebaikan dan kebaikan yang telah kita lakukan di tahun kemarin menjadi tabungan, menjadi investasi akhirat kita, yang dengannya insya Allah kita semuanya dibangkitkan dalam keadaan sebaik-baiknya. Kita semuanya dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang sebaik-baiknya, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita mohon kepada Allah agar maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan di tahun kemarin Allah maafkan. Amin ya rabbal alamin. Selain itu Bapak Ibu, kita sambut, kita songsong tahun baru 1440 Hijriah yang sekarang kita telah berada di dalamnya dengan semangat yang berlebih untuk menjadikan tahun sekarang lebih baik daripada tahun kemarin. Bahkan Islam mengajarkan kepada kita bukan cuma tahun, bukan cuma bulan, bukan cuma pekan, bukan cuma hari, bahkan setiap detik kita berusaha agar mampu menjadikan setiap detiknya, detik yang sekarang lebih baik daripada detik yang sebelumnya. Nah, hadirin rahimakumullah, maka penting bagi kita untuk mentadabburi surah Al-Hasyr ayat 18. Surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kita uraikan terlebih dahulu ahkamut tajwid fi hadhil ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian bisa buka mikrofonnya. Kita jawab sama-sama. Kita sebut sama-sama hukum-hukum tajwidnya untuk mengingatkan kita akan ahkamut tajwid. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya panjangnya 4 atau 5 harokat. Majjaismun fasil. Ismun fasil dengan tanda lengkung. Ya, dengan tanda lengkung atau tanda alis atau tanda bendera yang menjadi tanda bahwa tidaknya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Ya 4. Ya. Jadi kalau ada tanda alis 5 harokat ya. 4. Bahkan nanti ada yang 6 harokat, yaitu mad apa? Mad lazim. Mustaqol kali ini. Lazim.
Kalau majid muttasil dan majid munfasil 4 tambah 5. 5 harokat. Ayyuhalladzina alif lam syamsiyah. Haknya kan ada alif, dipanjangkan nggak bacanya? Ya ayyuhal. Langsung nyambung ke lam. Bacaan panjang namanya apa? Halus mengucapkan ujung lidah kita menempel ke gigi di atas. Ya, ladzina. Jadi ujung menempel ke gigi di atas dan dibaca panjang mad asli. Amanu. badal Pengganti. Ya, mamdudah berarti apa hukum bacaan panjangnya? Mad badal. Jadi mad badal itu hamzatun mamdudatun, hamzah yang dibaca panjang. Amanu, nu-nya panjang 2 harokat. Kalau berarti di situ ya ayyuhalladzina amanu 2 harokat. Tapi kalau diwasolkan halus bil hasbi amanut halus bil hasbi. Allah lafzul jalalah, ada lam jalalah, ada mad tabi'i dan ada tafkhim. Wal tanzur, nun mati bertemu dha, ikhfa ausat. Dan di sini ada keterangan tambahan yaitu taghlidul ikhfa atau tafkhim ikhfa. Wal tanzur ujung lidahnya nempel ke mana? Di ujung lidahnya nempel ke mana? Antara 2 gigi seri. Ya. Antara 2 gigi. Pokoknya Antara 2 gigi seri. Sum. Fa sukun, hati-hati. Fa ini bukan huruf qalqalah, jadi jangan dibaca nafe salah. Tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah dimungkinkan. Ma matabi'i qaddamat. Tanya dibaca desis, jangan terlalu desisnya. Sedikit saja, cukupnya. Lighad waqaf. Tapi kalau wasol jadinya apa? Idgham bi gunnah. Yang mana? Wattaqullah. Lamnya jalalah dalam jalalah, lafzul jalalah dalam jalalah, kemudian ada apa lagi? Kalau dibaca waqaf berarti arid disukun dan lam tafkhim. Ini Allah nun tasdid, ini harfu taukid. Tasdid wajib ditahan. Allah lafzul jalalah, ada lam jalalah, ada tafkhim dan ada mad tabi'i. Bi-nya 2 harokat, mengucapkan huruf kha harus ada getaran di tenggorokan. Kha. Ini dekat ya. Kemudian rum bima, tanwin bertemu ba. Iklab. Ya, rum bima iklab itu prakteknya bisa dengan 2 cara Bapak Ibu hadirin sekalian. Bibir boleh agak boleh. Penting ditahan 2 harokat maknya 2 harokat matabi'i. Amalun, ainnya harus ditekan ya mengucapkan tolong Bapak Ibu sekalian, ketika mengucapkan huruf ain ada tekanan di tenggorokan ya. Bunyinya hamzah dan itu salah. Jadi lain harus beda. Ta'amalun waqaf terjadilah mad arid disukun karena ada mad tabi'i lu bertemu dengan huruf terakhir nun yang dibaca sukun karena waqaf. Sukunnya didengar
Ta'malun. Gitu apa ta'malun? Ta'malun. Tidak didengungkan. Ya. Tidak didengungkan. Tidak didengungkan. Izhar mutlak. Baik. Alhamdulillah, tajwid sudah kita paparkan bersama-sama. Selanjutnya kita praktek. Beberapa kali kita baca. Kemudian kita akan kaitkan makna yang terkandung dalam ayat ini dengan menjadikan tahun 1444 menjadi kesempatan waktu bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. 1 2 3. Ya wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Berhenti di situ. Ya Kalau berhenti di situ mulainya dari ittaqullah. Jadi hampir dibaca kasrah. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allahul azim. Alhamdulillah 2 kali kita akan membaca. Nah, surah Al-Hasyr ayat 18. Dulu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Jadi dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah
itu jumlah bilangan bulan dalam setahun dalam catatan Allah itu ada 12 bulan. Ada berapa bulan? 12 bulan. Coba kita urutkan penyebutannya. Yang pertama bulan Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir atau Tsani yang berikutnya. Rabiul Akhir. Kemudian Rajab. setelah itu Sya'ban. Kemudian Ramadan. kemudian Zulhijjah. Ramadan apa? Lebaran. Lebaran. Ya Syawal. Habis Syawal. Habis Zulhijjah. Dalam setahun berdasarkan kalender Islam yang penyebutan tahunnya dikenal dengan istilah tahun Hijriyah. Karena diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota ke Yathrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, Madinah Al-Munawwarah, kota yang berperadaban, kota yang berkemajuan. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Yathrib yang berganti nama menjadi Madinah itu ditetapkan sebagai tahun dalam kalender Islam. Maka kita kenal dengan istilah tahun Hijriyah. Lalu bulan Muharram ditentukan sebagai bulan pertama dalam kalender Islam dalam tahun Hijriyah karena memang di dalam bulan Muharram banyak peristiwa penting yang dialami oleh para nabi dan rasul, terutama di tanggal 10 Muharram. Yang kedua, ditentukannya Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam karena memang bulan Muharram termasuk dari 4 bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 3, Arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang suci, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Muharram termasuk 4 bulan yang mulia, sehingga Muharram ditentukan sebagai awal tahun Hijriyah. Di bulan Muharram ini, kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita mampu memposisikan diri menjadi orang-orang yang bersyukur karena diberi nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Saya ulangi, di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah sebagai penghormatan kita terhadap bulan yang mulia, bulan Muharram. Juga sebagai pembuktian bahwa kita memposisikan diri sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang tak terbilang dan tak terhingga. Nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita berada di tahun 1444 Hijriah. Sementara ada, mohon maaf, di antara keluarga kita mungkin, di antara tetangga kita, di antara teman-teman kita
di antara sanak famili kita yang nggak dapat kesempatan untuk berjumpa dengan 1444 Hijriah karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat dan berada di tahun ini hendaknya membuktikan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi buktikan rasa syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan amal soleh, ibadah, dan kebaikan. Muharram itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf mim, huruf ha, huruf ro, dan huruf mim. Mim, ha, ro, mim. Dalam tinjauan sufi, dalam tinjauan tasawuf, masing-masing huruf itu punya makna. Saya sebut satu persatu. Yang pertama, mimnya itu, Muharram kan diawali huruf mim. Mim yang pertama itu maksudnya adalah mujahadatun nafas. Mujahadatun nafas. Jiwa yang berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adalah makna dari huruf mim yang pertama, mujahadatun nafas. Seyogianya kita yang diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, berusaha, berikhtiar, berfastabikul khairat, menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik omongannya, lebih baik akhlaknya, lebih baik sikapnya, lebih baik perangainya, lebih baik ibadahnya, lebih baik amal soleh dan kebaikannya dibandingkan tahun sebelumnya. Maka Muharram mim yang pertama itu mujahadatun nafas, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga kita disunnahkan oleh Nabi untuk meningkatkan amal soleh sebagai pembuktian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sunnahkan dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Makanya di bulan Muharram ini kita disunnahkan untuk berpuasa. Ibu bapak boleh melaksanakan puasanya dari awal Muharram. Dari tanggal 1 Muharram berpuasa. Kalau nggak sanggup, ya sudah tanggal 9 Tasu'a, tanggal 10 Asyura, dan tanggal 11 Mukhalafatul Yahud. Kalau nggak sanggup 3 hari, ya sudah 9 dan 10. Nggak sanggup juga, ya sudah tanggal 10 Muharram. Ya, kita disunnahkan untuk berpuasa. Kemudian kita disunnahkan untuk berbagi. Makanya di bulan Muharram ini banyak kita mendengarkan informasi masjid dan musola atau majelis ta'lim mengadakan acara santunan. Walaupun santunan itu tidak dibatasi oleh waktu, kapan saja dan di mana saja kita bisa memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim terutama. Tapi kan ada momen-momen penting seperti Muharram, kita isi dengan santunan yatim. Kita usap kepalanya, kita doakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, lalu kita berikan uang jajan kepada mereka, bikin hati mereka senang dan gembira di bulan yang mulia, bulan Muharram ini. Dan kita diajarkan oleh para ulama bukan cuma yatim yang diberikan santunan, tapi istri kita, keluarga kita, berikan hadiah di bulan Muharram ini. Tolong kepada para suami, ajak istri kita, ajak anak kita, makan di restoran misalnya. Ya, makan di restoran. Gak usah tahu, misalnya. Kan lagi puasa. Di luar. Kan lagi puasa. Puasa itu kan kita atur. Makanya Iya, bisa kita atur dari tanggal 1 sampai tanggal 11 bapak-bapak nabung supaya ntar tanggal 12 bisa ngajak anaknya untuk makan sama-sama. Uang belanja tambahin Pak buat istri kita Pak. Yang biasanya sebulan Buat 5 traktir. juta, tambahin di bulan Muharram jadi 15 juta. Masya Allah.
Bapaknya nggak pada hadir ini, bapaknya. Ibu-ibu semua. Bukan cuma anak Ya, denger ya Bu ya. yang kita bikin dengan santunan, Maminya kagak denger. kita bikin girang. juga. Ada bapaknya. Bapaknya nggak denger nih. Ya, santunan anak yatim aja dah. Ngasih juta, 15.500.000. Ya, bikin girang istri dan anak-anak kita, ajak mereka makan dalam rangka apa? Dalam rangka syukur nikmat panjang umur, sehat walafiat. Bulan Muharram Oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dan dihimbau oleh para ulama salafus saleh. Dalam memuliakan tahun baru Islam yang diawali dengan bulan Muharram, beri santunan anak yatim, belanja kepada istri. Kemudian apa? Puasa. Kemudian apa? Baca Quran, khatmil Quran. Pokoknya kita buktikan, ya Rab, saya bersyukur banget ya Allah. Saya bersyukur dalam keadaan sehat walafiat, anak istri saya dalam keadaan sehat, keluarga saya semuanya sehat ya Allah di tahun ini ya Allah, di tahun baru 1444 Hijriah. Maka saya bersyukur kepada Engkau, saya mau kasih santunan anak yatim, saya mau tambahin uang belanja istri saya mau tingkatkan ibadah, baca Quran, puasa dan sebagainya. Jadi yang pertama itu mujahadatun nafas, menjadi pribadi yang lebih baik lagi lewat mujahadah, lewat riyadhah, lewat peningkatan ibadah dan amal saleh. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua hak, muharram. Kata ulama, hifdzul hurmah, menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri, jangan hinakan diri kita dengan banyak melakukan maksiat dosa. Maksiat dan dosa yang terus-menerus dilakukan, baik sadar ataupun tidak sadar, itu akan menghinakan diri seseorang. Maka dengan peningkatan ibadah dan bertaubat kepada Allah, berarti dia menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam lembah kehinaan. Yang ketiga, hurufnya apa? Sesudah huruf kata ulama sufi adalah ridallah. Keredoan Allah yang kita cari, keredoan Allah yang kita gapai. Untuk bisa menggapai keredoan Allah, landasilah ibadah kita semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah kebaikan itu sudah dilandasi ikhlas, maka keberkahan demi keberkahan, kebaikan demi kebaikan akan ngikut. Kalau sudah kita niatkan ikhlas karena Allah. Tapi kalau kita lakukan bukan karena Allah, dapat apa yang kita lakukan tapi tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya sesudah roh apa? Muharram. Mim. Ya, huruf mim yang berikutnya yaitu mim yang kedua. Tadi kan mim, ha, ro dan mim. Mim yang terakhir itu kata ulama sufi maksudnya adalah mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melakukan ibadah mengharapkan ridha Allah, tentu. Karenanya landasilah ibadah dan kebaikan kita ikhlas. Yang kedua, kalau Allah sudah ridha, Allah akan cinta sama kita. Kalau Allah udah cinta, apa yang kita inginkan akan Allah kabulkan. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, kalau Allah sudah cinta kepada seseorang, Allah angkat derajatnya yang tidak disangka-sangka. Kitanya nggak nyangka bahwa teman kita itu bakalan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau Allah udah mau, Allah angkat derajatnya. Karena itu, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kurangin perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kaitannya dengan ayat yang tadi kita baca bersama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Kata seorang mufassir, ittaqullah yang terulang 2 kali dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ini, ittaqullah yang pertama itu artinya tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah
atas perbuatan dosa dan maksiat yang telah dilakukan pada masa sebelumnya, masa kemarin. Jadi kita minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah atas perbuatan dosa dan maksiat yang lalu. Jadi ittaqullah yang pertama maknanya taubatlah kepada Allah atas dosa dan maksiat yang telah dilakukan kemarin. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa-apa yang telah terjadi untuk persiapan hari esok. Jadi, setelah kita bertaubat, kita introspeksi diri. Kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita perhatikan apa-apa yang terjadi di sekeliling kita, kita baca diri kita ngaji diri. Oh kayaknya sampai hari ini masih banyak kurangnya ketimbang lebihnya amal soleh saya. Masih banyak khilafnya daripada ingatnya. Masih banyak dosanya daripada ibadahnya. Maka segeralah bertaubat kepada Allah, kemudian memperbaiki diri. Untuk apa? Untuk bekal hari esok. God di sini Bapak Ibu ada dua makna. Makna yang pertama yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Jadi hari kiamat itu digambarkan oleh Allah dalam ayat ini sebagai hari esok. Kok kayaknya deket banget ya? Iya, supaya kita ingat terus bahwa kiamat itu bisa saja terjadi besok. Maka jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Walaupun hanya sebutir kurma yang kita sedekahkan, itu sangat besar nilainya di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Sangat membantu kita. Jadi God yang pertama itu yaumul qiyamah. Kenapa digambarkan yaumul qiyamah itu seperti hari esok? Supaya kita nyadarin bahwa kiamat itu bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Ya, walaupun ada yang berpendapat kiamat masih lama, tapi kita jangan mikir itu. Seakan-akan kiamat itu terjadi esok hari. God yang kedua memang maknanya ya hari besok, esok hari. Jadi God yang pertama itu artinya yaumul qiyamah, God yang kedua memang maknanya secara bahasa ya hari esok. Maksudnya apa? Maksudnya dalam mengisi waktu dan kesempatan serta umur itu, kita harus betul-betul mengisinya dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan prestasi-prestasi ibadah. Supaya apa? Supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Ada nasihat yang berbunyi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu hari ini sebelum hari esok pada hari kiamat nanti engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Bukan tahun ini, tapi hari ini dalam Islam. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dia orang yang beruntung, zahiran wa batinan. Siapa yang hari ini sama baiknya dengan hari kemarin, dia orang yang merugi. Kenapa? Ada peningkatan. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian melalui Al-Qur'an, yuk kita jadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Apanya yang lebih baik? Akhlaknya. Apanya yang lebih baik? Tutur katanya. Apanya yang lebih baik? Hatinya. Yang kemarin gampang banget suudzon sama orang, gampang banget riya, gampang banget kiber, sombong, gampang banget arogan, gampang banget punya pikiran yang nggak benar terhadap saudaranya. Tata hati kita. Jadi lisannya lebih baik, pikirannya lebih baik, hatinya lebih baik, akhlaknya secara keseluruhan lebih baik. Ibadahnya kepada Allah lebih baik. Sholat yang kadang-kadang di akhir-akhir waktu, perbaiki supaya bisa di awal waktu dan berjamaah. Khatam Qur'annya nungguin Ramadan, kali ini tidak. Setiap bulan kita usaha untuk khatam Quran meskipun secara kolektif. Nggak apa-apa, nggak masalah.
Yang Allah lihat itu ikhtiar kita. Kemudian wattaqullah yang kedua, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Maksudnya songsonglah masa depan dengan semangat beribadah dan berakhlak yang lebih baik. Jangan sampai jatuh di lubang kemaksiatan dan dosa untuk yang kedua kalinya. Kemudian innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha memperhatikan apapun yang kamu lakukan. Sebagai penutup, saya sampaikan sebuah hadis Nabi yang berbunyi, "Ma min yaumin jadidin illa wa yaqul." Kata Nabi, tidak ada satu hari yang baru kecuali hari yang baru itu berkata, "Ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam, wahai umat manusia, ana yaumun jadid. Aku adalah hari yang baru untukmu. Wa ala amalika syahid. Dan aku menjadi saksi perbuatanmu." Kata hari yang baru itu ngomong begitu tuh. Kata hari yang baru, wahai manusia, aku ini hari yang baru untukmu. Wa ala amalika syahid. Dan aku menjadi saksi di hadapan Allah atas perbuatan. Kau berbuat baik, aku akan menjadi saksi di hadapan Allah agar engkau dimasukkan ke dalam surga. Kau berbuat buruk, aku menjadi saksi di hadapan Allah dan engkau akan dijebloskan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kata hari yang baru itu, fanzur madza taf'al. Maka pikirin dulu dong sebelum melakukan sesuatu. Kalau efek dan dampaknya baik, lakukan. Kalau efek dan dampaknya buruk, tinggalkan. Rezeki yang ada di hadapan kita 100 juta, tapi hasil dari yang tidak baik, nggak usah pikir panjang, tinggalkan. Ambil yang 1 miliar tapi baik cara memperolehnya. Ini agama kita. Iyalah. Jadi setiap hari itu, besok hari apa nih? Hari Rebo. Hari Rebo pagi harinya habis sholat subuh ngomong kepada kita, cuman kita nyanyi kagak denger. Jadi dia ngomong begitu. Aku, kata hari Rabu, bukan Rabu yang kemarin. Aku adalah hari Rabu yang baru untuk, dan aku menjadi saksi setiap tingkah lakumu. Kau berbuat baik, aku menjadi saksi. Kau berbuat buruk, aku menjadi saksi. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang tiap waktu, tiap saat baca Quran, belajar Al-Quran, setiap saat wiridan, setiap saat membantu sesama, setiap saat ibu sebagai istri melayani suami, melayani anak-anak dengan sebaik-baik yang mendidik mereka tentang agama, mendoakan mereka ibadah, insya Allah hari-hari yang telah dilalui maupun hari-hari yang akan datang akan menjadi saksi kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin. Nanti insya Allah mereka akan menjadi saksi. Ya Rob, kata malam Rebo nih, ini kan malam Rebo nih. Kata malam Rebo, ya Rob, saya menjadi saksi ya Rob bahwa Ibu Kinanah ini malam Rebo, setiap malam Rebo hadir dalam pengajian, menjadi host ngatur acara supaya acara berlangsung dengan baik. Alhamdulillah yang hadir, Masya Allah, semuanya matanya melek, nggak ada yang mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat Al-Quran, ngaji setiap malam Rebo, ya Allah, menjadi saksi. Masukkan dia ke dalam surgamu, ya Allah. Tuh. Amin. Panggil aku ya, Bukinana. Ya Allah, kata malam Rebo, ya Allah, saya menjadi saksi. Ibu Sarboah misalnya, setiap malam Rebo, ya Allah, walaupun buka masuk ke Zoom-nya susah banget, dibuka-buka kagak bisa-bisa pakai link ini masuk-masuk. Kagak masuk, hampir putus asa. Akhirnya masuk juga walaupun kedapat doa penutup. Al-Quran ya Allah. Coba itu. Ustaz tahu aja tuh. Saya tadi mau masuk Ustaz. Hadir pada malam Rabu ini melalui Zoom. Insya Allah dapat berkahnya Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Setiap malam Alamin. Rabu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya yang hidup akan dimatikan, kita yang mati akan dihidupkan.
beserta dengan saksi-saksi hidup kita. Waktu masih hidup, kita menjadi saksi. Pulpen kita, jilbab kita, Al-Quran kita, HP kita, notebook kita, laptop kita, ya, ruangan yang kita gunakan, listrik yang kita pakai, lampu yang menyinari kita. Semua bahwa kita tuh berusaha menjadi orang-orang yang bersyukur dengan meningkatkan ibadah amal soleh. Dan amal soleh itu ada dua, ada ibadah yang sifatnya ada ibadah yang sifatnya vertikal, ada ibadah yang sifatnya kesalehan individual, ada yang kesalehan sosial. Semuanya kita ikhtiarin, ya, supaya semuanya dapat berkah sampai akhirat. Mudah-mudahan yang manfaat khususnya buat saya, agar kita semuanya menjadikan lebih baik. Amin. Akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih baik, prestasinya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kekhilafan dan kesalahan kita kemarin. Amin ya rabbal alamin. Ini Bu Kinana, Bu Musyah, dan Bapak Ibu semuanya yang tidak saya sebutkan nama persatu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita terus. Amin. Hamba-hamba pandai bersyukur, dan kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sakir Ustaz. Alhamdulillah. Usai sudah acara kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Selanjutnya, mari kita menengadahkan tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita hari ini mendapatkan ridhonya dan mendapatkan berkah. Amin. Amin. Akan dipimpin oleh Ustaz Arwani marhum. Pada Ustaz kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil mushtaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata illa billahil azim. ربنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا واساتذتنا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب. واجعلنا من الشاكرين واجعلنا الصابرين واجعلنا الذاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين. Allah bimbing agar kami selalu ingat kepada Engkau. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami semua ya Rabb, agar kami tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin. Lebih baik. Akhlak dan perbuatan kami lebih baik. Amin. Amal soleh kami lebih baik. Amin. Pikiran kami lebih baik. Amin. Ibadah kami lebih baik ya Allah. Amin. Allah, segala dosa dan kesalahan kami. Kami sadar dengan sesadar-sadarnya kami lebih banyak khilaf daripada benarnya ya Allah. Kami lebih banyak lalai daripada ingatnya ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Rabb, agar kami termasuk orang-orang yang merugi. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang pandai bersyukur, hamba-hambamu yang sabar, hamba-hambamu yang selalu ingat kepada Engkau kapan dan dimanapun kami berada. Bimbinglah kami agar kami menjadi hamba-hambamu yang saleh, saleh secara individu, saleh pula secara sosial. Amin. Anak keturunan kami menjadi orang-orang yang baik ya Allah. Amin. Kelak yang kami dikumpulkan bersama anggota keluarga, tentunya bersama kerinduan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kami sebagai the way of life
buat kami semuanya sampai akhir hayat kami. Amin ya rabbal alamin. Amin. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. alhamdulillahi rabbil Rabbil alamin. Amin.